berita supaya itu kan itu ada di media dan laporan dari rumah sakit kan ada satu orang Bekasi kan yang ada di rumah sakit. Bagaimana dia kan tinggal dia pasti dengan kawan-kawannya tinggal di Hotel Pasifik Amaris. Kegiatannya apa tuh? Kegiatannya Itu tidak tahu. Dan di situ kan itu bagaimana coba deteksi mereka juga dilacak mereka ya. Dan pegawai karyawan di Hotel Pasifik. Sebab kalau betul dia terinfeksi corona, berarti yang di situ semua kan corona dia menjalar. Kalau saya lihat YouTube apa-apa itu kan dia sentuhan. Sentuhan. Berarti semua suara sepedi itu harus itu peluang itu. Dan itu berarti bisa saja ada di sekitar kita tapi kita tidak tahu. AIDS itu di dalam rumah kalau satu orang dapat belum tentu menyebar ke orang lain. Bahkan AIDS itu dia punya obat. Itu masih bisa membuat orang itu panjang umur. Tapi corona tidak. Bahkan dia mempunyai masa ininya inkubasinya malah tambah kuat. Nah, sesuatu yang kedua Pak Sekda bertanya diskusi dengan mereka ini bagaimana kita jaga yang sehat. Toh? Kita jaga yang sehat. Justru itu yang berat. Itu justru yang harus dipikirkan. Yang betul sudah terdeteksi bisa diobati, tapi bagaimana yang masih sehat ini kalau tidak dijaga bahaya. Berarti benar bahwa mesti pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang itu dikurangi. Mungkin pelayanan publik yang saat ini misalnya langsung ketemu cukup dulu dengan sespri, kita jawab lewat telepon bisa. Iya kan? Kemudian terutama anak-anak sekolahan ini harus dipikirkan bagaimana kalau mungkin Satgas ini punya kerjanya ternyata mengambil kesimpulan bahwa anak-anak harus diliburkan, itu berarti sudah siapkan konsep minimal soal media seperti apa yang belajar online. Kalau kota sudah libur Pak. Lalu kemudian pegawai ini kalau satu ruangan satu orang saja kenal, pasti semua yang ada di ruangan itu mungkin saja bisa. Lalu ini yang harus dipikirkan, diambil langkah-langkah. Apakah kita yang menjaga yang sehat ini kita kerja efektif atau kita menjaga yang sehat ini dengan strategi pelayanan jarak jauh tapi efektif, tapi tidak mengurangi pelayanan publik. Nah, seperti yang begini, kita bukan 1 meter lagi, 2 meter lagi, tapi mesti 4 meter. Belum tahu kata saya ada atau teman-teman ada, ini kita belum tahu, ini sistem sel ini. Sistem sel. Dan saya himbau kita masyarakat Maluku lebih efektif itu menjaga diri sendiri, kemudian berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Allah di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk tetap menjaga. Jaga diri sendiri, saya yakin berdoa Tuhan akan menjaga. Jadi sekarang ini kita semua harus sudah masing-masing menjaga diri sendiri. Jangan lupa pagi-pagi anak-anak kecil ya, anak-anak termasuk kita orang tua jemur panas. Paling tidak 2 jam jemur panas. Kita punya suhu di Maluku ini kan termasuk panas. Arab lebih panas di negara-negara Arab. Tapi Arab kena. Iran. Apalagi yang cuma 36 derajat Pak. Pegang di kantor. Ingatan ya. Hindari ini. Jadi kalau bisa setiap ini cuci tangan dengan antis, menurut pikiran saya antis tapi bagus dengan air mengalir. Itu jauh lebih bagus. Jadi itu. Tadi itu. Kalau untuk harga barang bagaimana untuk menjaga psikologis masa? Saya kira tim masih pelajari gitu. Dan memang ya itu bawaannya sudah. Itu alami. Hukum ekonomi. Bahkan corona ini dia bisa merubah sebagian peradaban. Yang tadinya kita pegang tangan cipika-cipiki, akhirnya kita jarak jauh. Kalau di NTT orang sabu tidak bisa cium hidung lagi. Tidak bisa lagi. Sebenarnya kalau yang ini sekarang tidak bisa lagi. Dan jadi mudah-mudahan saja corona ini tidak merubah peradaban. Dan kita berdoa Indonesia dan Maluku, karena kita hari ini orang Maluku terhindar dari penyakit corona.